Manusia pada dasarnya adalah orang yang terlahir dengan berperilaku baik pada umumnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, manusia juga bisa merubah karakternya menjadi apa yang mereka inginkan. Tapi di sini kita dikejutkan lagi sebuah kasus misteri dan perjalanan karir seorang rapper kontroversi yang terkenal pada masanya, yang berasal dari Korea Selatan. Adapun kisah tersebut telah kami rangkum dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman Anda agar bisa menikmati di saat waktu kosong Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan senantiasa memberikan informasi kasus-kasus yang ada di dunia ini. Selamat datang di True Story. Di Iksan, Korea Selatan. Pada tanggal 8 Januari 1993, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Jung Hoon Cheol. Sejak saat kecil, ia sangat suka bermain musik. Sehingga, waktu kecilnya, dia sering menghabiskan waktunya di rumah dengan bermain alat musik. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya menempuh sekolah menengah pertama di Wolgok. Kemudian, ia pun merasa sangat senang di sekolah barunya, karena banyak temannya yang sehobi dengan dirinya. Ia pun juga terus mengasah kemampuan bakatnya bersama dengan teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, ia pun lulus sekolah menengah pertama. Merasa dirinya mempunyai bakat di bidang seni, ia pun melanjutkan sekolah menengah atas di Teknik Jeonnam. Setelah beberapa tahun kemudian, dia melanjutkan kuliah di Universitas Songwon. Dan dia juga mengambil jurusan pertunjukan seni. Setelah lulus kuliah, dia memulai karirnya di industri hiburan sebagai underground rapper. Dan dia menamai nama panggungnya Iron. Karena sudah mempunyai bakat dari kecil, semua orang sangat terkagum dengan bakat yang dia miliki. Setelah itu, namanya juga banyak dikenal orang maupun label musik terpopuler yang ada di Korea Selatan. Setelah itu, dia lalu terpilih menjadi trainer Big Hit Entertainment dan sempat bergabung dalam grup rap Dynamhyuk bersama RMBTS, Marvel G, dan Eleven. Bersama trainer lainnya saat itu termasuk RM, Suga, dan J-Hope, BTS, Supreme Boy, Kido X Top Dogs. Iron pun juga masuk ke line up debut BTS dengan konsep grup hip hop. Namun, setelah berubah konsep menjadi grup K-pop, Iron memutuskan hengkang dari agensi tersebut karena K-pop tidak sesuai dengan aliran musiknya. Setelah hengkang dari Big Hit, Iron pun juga mengikuti berbagai ajang kompetisi rap di Mokpo dan Jeollado. Kemudian, dia pun juga kerap menjadi juara, hingga memutuskan kembali ke Seoul untuk mengikuti ajang show Meet the Money 3 pada tahun 2014. Iron pun juga meraih juara kedua di kompetisi yang bergengsi itu. Dan juga, ia pun langsung menandatangani kontrak eksklusif dengan Polaris Entertainment. Blue adalah single pertama yang dia rilis di agensi ini. Selain populer berkat ajang show Meet the Money 3, nama Iron pun juga dikenal lewat kolaborasinya, yaitu dengan Jimin dari AOA. Mereka pun juga membawakan lagu yang berjudul Push di ajang kompetisi Unpretty Rap Star. Pada tahun 2016, Iron sang rapper mendapat pujian dari kalangan fans hip hop di Korea Selatan. Karya-karya Iron pun langsung dikenal publik karena ciri suaranya yang khas dan juga paduan musik hip hop dengan reggae sampai rock.
Dan juga liriknya yang hadir kontroversial. Dalam liriknya, dia juga sering menyindir industri K-pop di rap buatannya. Kemudian, pada tanggal 29 Juni tahun 2016, ia juga merilis lagu pertamanya yang berjudul System. Lagu ini juga memiliki lirik yang unik dan menarik. Lirik lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang mencoba untuk memahami sistem yang ada di dunia ini. Pria ini merasa bahwa sistem ini tidak adil dan membuatnya merasa tertekan. Namun, ia berusaha untuk terus berjuang dan mencoba untuk mengubah sistem tersebut. Pada tanggal 8 September tahun 2016, dia pun merilis album penuh perdana bertajuk Rock Bottom. Kualitas album ini pun juga melampaui ekspektasi para pendengar musik rap yang ada di Korea Selatan. Seiring berjalannya waktu, ia pun semakin banyak dikenal di kalangan musik hip hop yang ada di Korea Selatan. Kemudian setelah itu, Iron pun juga merilis sebuah lagu baru pada tanggal 19 Januari 2017 yang berjudul Roll. Akan tetapi, publik juga mengkritik lagu yang terdapat dalam album itu. Publik juga menilai dalam lagu itu berisi lirik yang mengagungkan pemerkosaan sebagai sesuatu hal yang romantik dan juga menarik. Tentu hal tersebut membuat banyak orang geram dengan lirik yang dibuat Iron. Pada tahun 2016, Iron pun kembali menjadi sorotan publik karena mengkonsumsi ganja dan narkoboy. Dalam persidangan, ia juga mengatakan, "Pertama-tama, sebagai warga Korea, saya mengaku telah melanggar hukum dan saya siap mengikuti persidangan atas kesalahan yang saya buat. Namun demikian, saya tidak menganggap ganja adalah obat-obatan terlarang," kata Iron di persidangan tersebut. Dan kemudian, Iron pun dihukum selama 8 bulan penjara dalam masa percobaan. Setelah dibebaskan dari penjara, Iron kembali mengalami lebih banyak masalah. Pada tahun 2017, Iron pun terbukti melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya lagi pada saat melakukan hubungan itu-ituan. Iron juga terbukti melakukan sejumlah tindakan kekerasan seperti mencekik dan memukul kekasihnya. Meski Iron menyangkal klaim tersebut, pengadilan menyatakan Iron bersalah atas tindakan kekerasan terhadap kekasihnya dan ditahan selama 8 bulan penjara. Kemudian, pada bulan September lalu, dia juga didenda 5 juta won atau sekitar 63 juta karena terbukti melontarkan berita palsu tentang mantan kekasihnya kepada media. Setelah dibebaskan dari masa tahanannya, Iron pun kembali diproses polisi. Iron ditangkap oleh polisi pada Desember tahun 2020 karena menyerang seorang siswa SMA di bawah umur yang sedang belajar musik darinya sekaligus menjadi teman sekamarnya. Polisi menangkap Iron atas tuduhan memukul siswa tersebut puluhan kali menggunakan tongkat bisbol. Dengan posisi korban sedang tengkurap, ia pun dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun penjara. Pada tanggal 25 Januari tahun 2021, dia pun mengikuti ajang kompetisi show Meet the Money 3. Ia pun mendapat penghargaan runner-up dari ajang kompetisi tersebut. Kemudian setelah itu, Iron ditemukan berlumuran cairan merah di luar apartemennya di Jonggo, Seoul, Korea Selatan. Menurut saksi mata, petugas keamanan yang melaporkan ke kepolisian, Iron tergeletak di atas hamparan bunga di luar apartemennya pada hari yang sama, pukul 10.25 waktu setempat. Kemudian, ia juga sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, sesampainya di rumah sakit, rapper bernama asli Jung Hoon Chul ini dinyatakan meninggal dunia pada usia yang sangat muda, yakni 28 tahun. Menurut media setempat, dalam penyelidikannya, polisi tidak menemukan apapun yang mendukung kejahatan. Polisi tidak menemukan apapun yang mendukung kejahatan yang menyebabkan kematian Iron. Belum ada dugaan pembunuhan, namun kami tidak dapat memastikan kematian itu sebagai bunuh diri. Kami masih terus-menerus menyelidiki penyebab kematian Iron, kata polisi. Seiring berjalannya waktu, polisi pun terus menyelidiki penyebab kematian Iron. Polisi belum menemukan catatan bunuh diri. Kemudian polisi pun langsung menghubungi keluarga Iron yang berduka mengenai keputusan ingin dilakukan otopsi atau tidak. Pada hari berikutnya,
kakak perempuan rapper Iron secara pribadi telah mengonfirmasikan bahwa jenazah adiknya tidak akan menjalani otopsi. Ia juga menekankan bahwa Iron adalah orang yang lebih baik dari apa yang telah dilaporkan media. Kakak perempuannya juga mengatakan pemakaman Iron diadakan di National Medical Center di Seoul. Pemakaman tersebut dilakukan secara kekeluargaan. Kakak perempuannya bertemu dengan wartawan untuk menjelaskan beberapa rumor seputar kematian Iron dan rencananya pada masa depan nanti. Sejak awal keluarga kami tidak ada niat untuk melakukan autopsi pada Iron. Kami sudah menyelesaikan upacara peti matoy tadi sekitar pukul 2 siang, kata kakak perempuan Iron pada tanggal 26 Januari 2021. Kemudian setelah itu, kakak perempuan Iron pun dengan sopan menolak permintaan wawancara untuk penyebab kematiannya. Ia malah berbagi bahwa Iron masih berhubungan baik dengan keluarganya baru-baru ini. Ia juga menghilangkan rumor tentang kasus penyerangannya pada Desember lalu. Iron sebelumnya telah berhubungan dengan keluarga hingga saat ini. Dia stres tentang musiknya karena dia perfeksionis, tapi dia tidak memiliki masalah kesehatan, ungkap kakak perempuannya. Kakak perempuan Iron pun juga mengatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan terkait kasus penyerangan bulan Desember lalu juga datang untuk memberikan penghormatan kepada Iron hari ini. Ada banyak hal yang berbeda dari apa yang dipublikasikan, dan mahasiswa tersebut juga tidak memiliki hubungan yang buruk dengan kami. Kami berharap kalian tidak akan menulis artikel spekulatif, tambahnya dalam percakapan tersebut. Walaupun Iron rapper yang dijuluki sebagai rapper kontroversi, banyak juga yang tidak percaya dengan kematiannya. Ada juga yang beranggapan kematian tersebut adalah rekayasa semata agar menaikkan popularitas sang rapper tersebut, dan juga bisa semakin dikenal banyak orang. Namun, anggapan tersebut dibuktikan di media Korsel bahwa Iron telah dipastikan meninggal dunia. Mendengar kabar duka sang rapper, banyak kalangan fans Iron yang sangat sedih dan kecewa mendengar kabar dukanya. 삶의 끝에서 후회하지 않게 나는 미친 듯이 달려 Dalam kematian misterius Iron, sangat sulit dijelaskan apakah Iron meninggal dibunuh atau mengalami bundir karena depresi. Sungguh menjadi tanda tanya besar di kalangan kita pada umumnya. Baik, adapun kasus misteri tersebut mengajarkan kita bahwa semakin naiknya popularitas seseorang, manusia bisa saja berubah dengan secara drastis. Untuk itu, bisa jadi pembelajaran buat kita supaya tetap rendah hati dan jadilah orang baik yang berguna bagi orang lain. Dan walaupun tidak berguna sekalipun, setidaknya kita masih tetap sama baiknya. Sampai jumpa lagi di story selanjutnya.